Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mulai pelajaran Sekolah Sabat kita, mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan memulai pelajaran Sekolah Sabat kami. Bantu kami Tuhan, agar kami dapat memahami dan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat ini dengan baik, sehingga pelajaran ini menjadi berkat dan menjadi penuntun kami dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pelajaran Sekolah Sabat kita pada hari Rabu, 18 Juni 2025 memiliki judul Penganiayaan Gereja Mula-Mula. Bukan hanya perjanjian lama yang memberi kita pendahuluan untuk peristiwa-peristiwa terakhir, tetapi perjanjian baru juga. Hidup tidak mudah bagi orang Kristen abad pertama. Mereka pertama-tama dibenci oleh banyak rekan agama mereka sendiri, yang melihat mereka sebagai ancaman terhadap iman Musa. Mereka juga menghadapi murka kekaisaran Romawi yang kafir. Kuasa-kuasa dunia dan neraka mempersiapkan diri mereka melawan Kristus dalam pribadi pengikut-pengikutnya. Kekafiran melihat jika Injil menang, maka kuil-kuil dan mesbah-mesbahnya akan dimusnahkan. Oleh sebab itu, ia memerintahkan pasukan-pasukannya untuk membinasakan kekristenan. Api penganiayaan telah dinyalakan. Ellen G. White, Alpha dan Omega Jilid 8, halaman 41. Ada satu cerita dalam kitab Kisah Para Rasul yang menunjukkan dengan sangat kuat apa yang mungkin diharapkan umat Allah saat kita menuju skenario yang ditemukan dalam Wahyu 13. Bacalah Kisah Para Rasul 12 ayat 1-17. Begini bunyinya. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa.
Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau." Akan tetapi, ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Elemen apakah dari cerita ini yang mungkin membayangkan peristiwa-peristiwa akhir zaman? Yakobus telah dipenggal dan Petrus akan menjadi yang berikutnya. Ada hukuman mati terhadap orang Kristen. Mungkin salah satu aspek yang paling luar biasa dari cerita ini dapat ditemukan dalam kenyataan bahwa Petrus sedang tidur pada malam yang seharusnya menjadi malam terburuk dalam hidupnya begitu nyenyak. Sehingga malaikat itu benar-benar harus menepuknya untuk membangunkannya. Petrus tentu saja secara ajaib dibebaskan dan menemukan jalannya ke pertemuan orang-orang percaya yang kesulitan percaya bahwa dia benar-benar telah dibebaskan meskipun mereka sementara berdoa. Alkitab mengatakan bahwa mereka tercengang-cengang, yang membuat orang bertanya-tanya seberapa sering kita berdoa, dan hampir tidak berani percaya bahwa Tuhan benar-benar akan menjawab kita. Beberapa orang percaya dibebaskan, yang lain dibunuh. Saat kita mendekati akhir zaman, hal yang sama akan terjadi. Bahkan Petrus, meskipun dibebaskan saat itu, akhirnya mati karena imannya. Yesus sendiri bahkan mengatakan kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki, tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Yohanes 21 ayat 18 dan 19. Perhatikan bahwa Yesus setelah memberitahu Petrus bagaimana dia akan mati, tetap berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Apakah yang harus hal ini ceritakan kepada kita? Tentang mengapa bahkan ancaman kematian pun tidak akan menghalangi kita dari mengikut Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Pada saat ini kami telah selesai mengikuti dan mempelajari sekolah Sabat. Kiranya Engkau memberkati untuk pelajaran hari ini menjadi berkat bagi kami, menjadi pelajaran yang baik bagi kami, dan kiranya pelajaran ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari supaya kami selalu berserah kepada-Mu Tuhan. Kami memohon perlindungan tangan-Mu dan penyertaan-Mu di sisa hari kami ini, karena kami yakin dengan berserah kepada-Mu semua yang baik akan terjadi. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin.